semuanya, selamat datang nih di podcast kita. BTW hari ini aku kedatangan bintang tamu spesial nih dari KKKMAB. Ada Kak Tika, Kak Tia, Kak Rahma, sama Kak Ica. Gimana nih kabar kalian? Baik dong. Kalian tuh ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh cuaca tuh panas banget, lagi ditambah tugasnya datang terus. Terus parahnya lagi ya, kalian ngerasa nggak kalau waktu 24 jam sekarang itu kurang banget nggak sih? Betul banget. Kayak pas kita tidur terus bangun lagi kayak sebentar banget. Kebetulan tuh, ini topik yang bakal kita bahas di podcast hari ini dengan tema bijak bermedia sosial dan berliterasi digital. Nah, kalian sadar gak sih kita tuh kadang bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat scrolling doang. Aku dulu pernah ya ngecek screen time di HP dan jujur aku kaget banget. Ya soalnya kayak buka misalnya Instagram, aku tuh berpikir kan kayak sebenarnya aku buka tuh cuma 1 jam, 2 jaman, ternyata tanpa sadar bisa sekitaran 7 jaman yang bikin HP aku panas dan itu ngaruh banget ke otak aku gitu loh. Pastinya tuh. Sama sih, aku kadang tuh niat tuh awalnya cuma mau nonton video satu aja, nggak taunya sampai 1 jam. Kebablasan. Kebablasan ya kan? Tapi parahnya lagi setelah 1 jam tuh kadang tuh kita tuh nggak ingat apa yang udah kita tonton, benar nggak? Betul. Kayak kurang banget video yang ditonton. Ketagihan. Iya. Dari situ aku tuh jadi mikir, kita kan hidup di mana teknologi sama informasi tuh gampang banget kan didapat. Iya. Tapi kayak apakah kita sendiri, kita pribadi nih, udah memanfaatkan teknologi itu dengan baik? Pertanyaan yang menampar sih, menurut aku tuh kalau kita cuma megang HP belum tentu kita tuh produktif, sehingga kita tuh perlu membaca buku atau kemana-mana berjalan, betul nggak? Nah itu menurut aku kenapa literasi digital itu sangat penting. Kayak ibaratnya nih ya, jalan raya. Kalau kita nggak hati-hati di jalan raya itu kan bisa jadi berbahaya banget kan. Berbanget. Kecelakaan gitu kan? Iya. Aku suka banget nih pemikirannya. BTW, aku mau nanya, menurut kalian kalau dengar kata literasi digital tuh, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian? Iya, kalau buat aku ya, di literasi digital itu tuh kayak kemampuan kita dalam memahami, cari informasi dengan baik aja sih di internet. Gitu. Terus kalau menurut aku ya kayak kemampuan kita dalam nggak usah gampang percaya sama sesuatu hal yang lebih medsos gitu aja. Wah, sepakat sih. Kalau dari aku sih kita juga harus menjaga privasi kita nih di dunia digital. Wajib itu. Kayak karena tuh sekarang tuh ibaratnya ancaman udah nggak hanya di dunia nyata, tapi kayak di dunia maya juga bisa menimbulkan ancaman buat kita semua. Kayak serem banget ya. Setuju sih, soalnya aku dulu juga pernah buka komentar di mana ada video viral kan, dan banyak banget loh masyarakat dunia maya tuh yang ngejudge orang yang ada di video itu, padahal mereka tuh belum tahu fakta sebenarnya tuh apa. Dan parahnya lagi ya, kadang video baru muncul 1 menit aja mereka udah bisa ngambil kesimpulan. Aneh kan? Iya. Terkadang tuh orang zaman sekarang itu tuh lebih banyak bereaksi daripada memahami. Kayak dia tuh ngambil informasinya tuh mentah-mentah doang tanpa harus dicari dulu informasi yang sebenarnya. Jadi jatuhnya tuh kayak hoax. Betul banget. Kalian tahu nggak sih video yang Januari 2006 yang katanya Indonesia akan turun salju? Wah, itu tuh sangat tidak masuk akal gitu loh. Tapi netizen Indonesia tuh memviralkannya. Kayak pada langsung percaya gitu. Iya, betul. Indonesia sepanas ini turun salju. Wah, tidak mungkin. Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan deh kayaknya. Jadi pemahaman rakyat Indonesia dah kayak tentang literasi digital tuh sebenarnya masih kurang banget kan? Iya benar-benar. Itulah pentingnya kita tuh harus memahami literasi digital dengan baik. Nah itu tuh, dan kalian sadar gak sih sebenarnya selama ini tuh kita tuh fokusnya tuh jadi yang pertama berkomentar, bukan yang pertama nyari kebenaran dari video itu gimana. Nah itu makanya hoax tuh gampang banget menyebar. Secara kan banyak-banyak Gen Z, Gen Alpha itu banyak yang punya TikTok kan. Terus akunnya itu tidak privasi. Nah, jadi siapa nih di sini yang akunnya privasi? Semangat tangan. Karena ya kalau di privasi itu kan kayak kita tuh merasa kayak aman gitu kan. Terus
Terus Betul. jaga komen juga, nggak boleh komen sembarangan. Kalau komen sembarangan bisa jadi bahaya. Berarti Kak Tika sendiri udah melakukan kebijakan bermedia sosial dong. Ya. Apa aja tuh? Ya dengan privasi akun IG, akun TikTok, semua diprivasi. Dan kehidupan kita tuh nggak perlu kita publik ke semua orang. Jangan semua apa-apa diumbar gitu ya. Betul. Kata-kata hari ini. Asik, mantap, boleh. Aku juga pernah loh lihat ada tuh orang komen juga kayak sebarkan ke semua kontak Anda. Kayak mereka tuh mengajak buat melakukan kesalahan gitu loh. Kalian pernah ngerasa gak sih? Aku tuh Pernah nggak juga sih? kayak sering tahun-tahun dulu tuh aku pernah sering dapat pesan kayak gitu kayak hari ini saya meninggal gini terus semakin ke kontak Anda tidak saya datang jam 3 pagi ya itu bikin kita deg-degan gitu kan. Saya pernah tuh kayak ini benar nggak ya? Takut terjadi dia datang ke rumah saya gitu kan tiba-tiba dengan gimana pun saya nggak tahu ya. Saya sebarkanlah itu. Jadi teman saya tuh ada bilang gini, wah kamu ini ketipu nih, kamu mesti seperti itu katanya, baca dulu. Nah, Iya, orang tuh kayak ngajak salah tuh kayak berjamaah. Betul. Nggak nyusah sih. Ada lagi nih, menurut kalian selain hoax kayak yang tadi tuh, apa sih tantangan kita dalam perkembangan teknologi zaman ini? AI. Karena perkembangan itu cepat banget, betul nggak? Betul. AI itu apa-apa sekarang bahkan kita kayak melihat video ini udah nggak bisa percaya ini nyata atau enggak, soalnya udah pasti Sama. bisa jadi rekayasa dari itu. Makin bahaya gak sih Kak? Bahaya banget itu. AI itu kayak bahkan privasi muka kita sendiri aja yang kita posting itu bisa diedit menggunakan AI buat melakukan sesuatu yang kita nggak pernah lakuin. Kayak tindakan penjara gitu kan? betul banget itu. Jatuhnya bisa jadi hoax. Yes, informasi palsu, pelanggaran hak. Suara Iya. juga bisa buat pakai AI. Iya, bisa diedit. Lewat telepon juga bisa. Kayak ada tuh ya viral di Twitter ditipu, dibilangnya dia dapat giveaway dari Raffi Ahmad padahal itu cuma penipu menggunakan AI modification AI modification suara Raffi Ahmad padahal itu wah bukan Raffi Ahmad beneran. Nah yang terakhir tuh kayak sebenarnya internet itu kan bagus kan buat kita belajar, yang penting kita pandai menggunakannya dan bijak menggunakan media sosial. Setuju sih Kak. Soalnya kebanyakan orang kan masih mikir kalau internet itu cuma sebagai tempat hiburan aja. Padahal bisa juga tuh kita buat belajar hal-hal baru. Karena aku pribadi nih, aku juga sering belajar tuh di internet. Karena kebanyakan di sekolah kan dibatasi kan apa ilmu yang bisa kita dapat itu. Penipu makin Merajalela. ya kayak mudah banget menipu masyarakat. Apalagi kayak pernah gak sih ada yang dapat pesan, orang itu pernah ada yang dapat pesan kayak akun Anda akan diblokir atau ada hadiah yang harus diklaim gitu. Ya karena panik akhirnya dia ikut aja tanpa pikir panjang. Ya apalagi hadiah tuh kan ya, siapa sih yang nggak bahagia dapat hadiah? Betul. Pernah kan kalau kalian tuh dengar berita kayak di TV atau di Twitter, penipu yang ngirim dokumen atau PDF ke konsumennya, dia menyamar jadi kurir. Jadi ternyata kalau konsumen neken dokumennya atau ngedownload gitu kan, ternyata otomatis data-data penting si konsumen itu langsung terkirim ke penipunya. Itu kan bahaya banget kan? Parah banget ya. Coba aja kalau misalnya dia itu bisa tenang, berpikir rileks, pikir aja secara logis. Gak mungkin dong dia itu mau kurirnya itu mengirim PDF-nya. Iya. Jadi menurut aku sih dia tuh harus tenang. Pokoknya saran dari aku tenang aja sih. Jangan panik gitu menanggapinya kan. Iya. Terus ada juga nih ada berita orang tuh ngasih kode OTP kan ke penipunya, terus tiba-tiba semua datanya sampai ke akun banknya juga menghilang gitu. Kalian pernah dengar gak? Pernah. Kode OTP itu kan penting banget ya kan? Harusnya nggak disebarin kan, apalagi ke orang yang nggak dikenal. Itu kan privasi ya. Terus kalau kayak gitu tuh kita tuh kadang orang tuh mikir kayak gini ya,
kejadian kayak gitu nggak bakal kejadian ke aku, padahal hal abai kayak gitu tuh malah paling bahaya ya kan. Gara-gara kurang aware gitu kan. Nah, aku mau sharing nih teman-teman. Nah, waktu itu kan teman aku tuh ada salah satu nasabah ya, kita sebut aja nasabah dari Bank Alam misalnya. Jadi di SMS itu seakan-akan teman aku itu kayak gitu, apa namanya tuh, untuk melakukan verifikasi data. Sedangkan teman aku ini yang dia ceritakan dari ke aku, dia itu sudah mendapatkan buku tabungan. Pokoknya semuanya udah lengkap. Jadi tiba-tiba ada itu apa namanya tuh, SMS untuk melakukan verifikasi data nih Mbak, katanya perlu fotokopi KTP, KK, dan juga PIN ATM-nya. Nah, itu lebih parah banget. Dan si temanku itu semua itu dikirimkan dengan foto KTP. Iya, Waduh. parah banget kan. Iya. Dan alhasil semua tabungnya itu Iya, jelas. Apalagi gitu. kata apa Sandi itu PIN ATM-nya tuh dikirimkan ya. Padahal menurut aku tuh nggak perlu ya, itu tuh privasi kita Kita sendiri. nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa, kecuali kita sendiri. Iya. Jadi menurut kalian nih, hal-hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan biar masyarakat tuh lebih melek teknologi gitu, melek literasi digital, biar nggak terlalu biar nggak mudah gitu nih. biar nggak mudah ketipu gitu. Kalau aku ya, kayak harus cari informasinya tuh jangan mentah-mentah gitu. Jangan Kita tuh harus mikir kayak ini sumbernya tuh dari mana gitu loh. Terus menurut aku tuh kita tuh harus baca sampai selesai, jangan cuma baca judulnya doang. Itu biasa penting banget. Kalau dari aku itu jaga privasi akun di dunia digital. Karena penting banget itu. Jangan bocorkan PIN, jangan unggah KTP atau semuanya lah. Itu privasi kita sendiri. Kalau menurut aku sih lebih aware aja ya sama apalagi tentang kemajuan teknologi, tentang berita-berita yang ada di berita gitu kan. Masyarakat seharusnya lebih bisa perhatian atau menaruh kekhawatiran, aware deh pokoknya soal kemajuan teknologi ini. Sama kalau menurut aku kita tuh harus pilih sumber yang terpercaya, jangan yang asal-asalan. Betul. Nah, sebelum kita selesai nih, aku mau tanya dong, apa sih ada agak satu pesan singkat dari kalian gitu untuk semuanya biar bisa lebih paham sama literasi digital ini? Ada dong pastinya. Nih ya, kalau pesan dari aku ya, kita tuh jangan mudah percaya, dan kalau dari aku, kita tuh jangan mudah terpancing. Dan dari aku jangan unggah data pribadi. Iya, kalau dari aku sih kita banyak-banyak belajar deh ya. Apalagi kan lagi internet kan lagi berkembang. Iya. Nah, kalau dari aku pribadi nih, mungkin satu kalimat sederhana aja ya. Kita emang nggak bisa ngontrol gimana cara orang menyebarluaskan informasi tersebut, tapi kita masih bisa merespon dengan benar. Sebagaimana kita kan pemuda menuju Indonesia emas kan, kita tuh harusnya lebih aware dong gimana cara kita menanggapi informasi tersebut, dan kita tuh harus bisa menyaring informasi tersebut gitu. Nah, mungkin itu aja ya topik kita hari ini. Makasih juga untuk Kak Ika, Kak Tia, Kak Rahma, sama Kak Ica yang udah menemani kita hari ini. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini ya, semoga aja bukan cuma teknologinya aja yang berkembang, tapi pikiran kita dalam menanggapi teknologi itu juga berkembang. Benar. Mungkin sampai nanti dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sepakat. Subscribe.